Semangat pagi anak-anak. Nah, semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat walaupun belajar di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi SKI kelas 5 yang kemarin ya. Di bab yang kemarin ya, kita lanjutkan. Nah, kemarin kita membahas bab 2 ya. Upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang Piagam Madinah. Kita sudah membahas tentang perjanjian Hudaibiyah. Nah, ini yang terakhir, pokok bahasan yang terakhir pada bab ini ya, pada bab 2 ini, yakni komunikasi Rasulullah SAW dengan raja-raja non-muslim. Nah, sebelum kita lanjutkan, silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, komunikasi Rasulullah SAW dengan raja-raja non-muslim. Nah, setelah disepakatinya perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW mempunyai kebebasan menjalin komunikasi dengan raja-raja di Jazirah Arab tanpa halangan dari kaum kafir Makkah. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Rasulullah SAW. Beliau gencar mengirim utusan ke raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya, ya, seperti di Raja Habasyah atau Raja Najasyi, Raja Ghassan, Kaisar Romawi atau Heraklius, Kaisar Persia, dan Gubernur Mesir atau Muhawqis, ya. Raja Najasyi atau Habasyah menerima surat Nabi dengan lapang dada dan masuk Islam. Membalas surat Nabi disertai pernyataan keislamannya. Nah, Kaisar Heraklius dan Raja Mesir Muhawqis menolak secara halus. Bahkan Muhawqis memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Adapun yang menolak secara kasar dan keji adalah Raja Ghassan yang membunuh utusan Nabi, yakni Haris bin Umair. Ya, jadi raja-raja yang dikirimi surat oleh Rasulullah SAW tadi ada berbagai tanggapan. Ya, tanggapannya seperti ini tadi. Yang Raja Najasyi atau Habasyah menerima surat dengan lapang dada dan langsung masuk Islam. Kemudian Kaisar Heraklius dan Raja Mesir menolak secara halus. Bahkan Raja Muhawqis memberikan hadiah kepada Rasulullah. Ada yang menolak secara kasar dan keji, yakni Raja Ghassan. Ya, malah utusannya ini dibunuh. Ya, utusannya ini dibunuh. Nah, Raja Persia ini merobek surat dari Rasulullah SAW. Ya. Perilaku Raja Persia yang merobek surat Nabi, maka Nabi SAW bersabda, negara Persia nantinya akan tercabik-cabik sebagaimana rajanya merobek-robek suratku. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW ini suatu hari menjadi kenyataan, yakni negara Persia hancur. Ya. Jadi setelah Rasulullah mengatakan ini, beberapa waktu kemudian, ya, beberapa jangka waktu, kerajaan Persia ini hancur. Rasulullah SAW juga menertibkan golongan Yahudi di Madinah yang berkhianat dan menjadi musuh dalam selimut. Kaum Yahudi sudah 3 kali melakukan pengkhianatan. Oleh karena itu,
pada tahun 7 Hijriah, kota Khaybar sebagai kota pertahanan Yahudi dikepung. Akhirnya seluruh Yahudi dan yang ada di Jazirah Arab mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Isinya, mereka harus menyetor separuh dari hasil tanaman dan buah-buahan mereka kepada kaum muslimin sebagai jaminan agar mereka tidak berkhianat lagi. Ya, itu tadi ya anak-anak, jadi komunikasi Rasulullah SAW dengan raja-raja non-muslim. Ya, ingat-ingat tadi yang dikirimi ada Raja Habasyah atau Najasyi, Ghassan, Kaisar Romawi atau Heraklius, Kaisar Persia, dan juga gubernur Mesir yakni Muqawqis. Nah, terus tadi apa itu sikap masing-masing raja tadi dalam menerima utusan Rasulullah berbeda-beda. Ada yang menerima dan ada yang menerima utusan Rasulullah dengan lapang dada dan masuk Islam. Ada yang menolak secara halus dan memberikan hadiah. Ada juga yang menolak secara kasar dan kejam ya. Ini dengan membunuh utusan Rasulullah ya. Ada yang merobek-robek surat yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Utusan Rasulullah yang dibunuh tadi adalah Haris bin Umair. Nah, atas perlakuan kasar Raja Heraklius ini terjadilah perang Mu'tah ya. Dari Nabi mengirimkan pasukan perang sebanyak 3.000 orang pada tahun 8 Hijriah. Maka terjadilah perang Mu'tah. Nah, dalam peperangan itu pasukan Islam itu mengalami kesulitan menghadapi tentara Ghassan yang mendapat bantuan dari Romawi, sehingga berjumlah 200.000 orang. Nah, akhirnya Khalid bin Walid pun menarik pasukan muslim kembali ke Madinah. Nah, adapun terhadap perilaku Raja Persia yang merobek surat Nabi tadi, kemudian Nabi bersabda, yakni negara Persia nantinya akan terjabik-jabik sebagaimana rajanya merobek-robek suratku. Nah, ini akhirnya terjadi, suatu saat terjadi pula itu sabda Nabi itu akhirnya terjadi. Nah, kekaisaran Persia itu akhirnya hancur dan terobek-robek ya. Nah, kemudian di samping pengiriman surat ke raja non muslim, akhirnya tadi Rasulullah juga menertibkan golongan Yahudi di Madinah yang berkhianat ya dan menjadi musuh dalam selimut ya. Nah, kemudian menulis perjanjian yang isinya orang-orang Yahudi itu harus menyetorkan separuh dari hasil tanaman dan buah-buahan mereka kepada kaum muslimin sebagai jaminan ya. Ini untuk jaminan agar mereka tidak berkhianat lagi, karena sudah berkali-kali atau berulang kali berkhianat orang Yahudi tadi ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya rangkum lagi dari materi bab 2 ini ya. Jadi rangkuman dari materi bab 2 ini, di antaranya yang pertama, Piagam Madinah adalah kesepakatan antara umat Islam dan non-muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai di Madinah. Masing-masing pemeluk agama menjalankan agamanya dan harus saling menghormati. Mereka hidup dalam satu kesatuan meskipun beragam agama dan sukunya. Terus yang kedua, perjanjian Hudaybiyah, ya ini kemarin sudah kita bahas, ya ini merupakan kesepakatan damai antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Quraisy Makkah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah di desa Hudaybiyah. Naskah perjanjian Hudaybiyah ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW menjaga perjanjian damai tersebut sehingga menguntungkan umat Islam. Banyak kaum kafir Quraisy yang masuk Islam, termasuk Khalid bin Walid dan Amr bin As. Kemudian yang ketiga, setelah disepakati perjanjian Hudaybiyah,
Rasulullah SAW mempunyai kebebasan menjalin komunikasi dengan raja-raja di Jazirah Arab tanpa halangan dari kaum kafir Mekah. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Rasulullah SAW. Beliau gencar mengirim utusan ke raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya, seperti ke Raja Habasyah, Ghassan, Kaisar Romawi, Kaisar Persia, dan Gubernur Mesir. Nah, itu ya tadi ya rangkuman dari bab 2 ini ya. Untuk selanjutnya bisa kalian baca-baca di buku LKS kalian. Terima kasih, demikian yang dapat Pak Patri sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.